Dalam dunia Naruto, seringkali kita menemukan keanehan-keanehan yang dimiliki oleh beberapa shinobi, mulai dari perilaku mereka, jutsu-jutsu khusus yang dimiliki, hingga pada cara mereka berpakaian, yang seringkali membuat mereka terlihat aneh dan tidak biasa. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa fenomena ini hanya kebetulan, atau ketidaksengajaan yang dilakukan oleh sang pengarang cerita, Masashi Kishimoto. Salah satu contoh adalah para anggota klan Aburame yang identik dengan penggunaan kacamata. Kalian mungkin penasaran dan bertanya-tanya kenapa para anggota klan Aburame selalu menutupi mata mereka. Apakah ini hanya bagian dari desain karakter, atau apakah ada alasan tertentu mengapa para anggota klan Aburame menutupi mata mereka? Pada video kali ini, kita akan membahas secara tuntas mengenai keanehan pada klan Aburame yang selalu menggunakan kacamata. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini, berikan komentar, dan subscribe channel ini guys. Jika kita membahas klan Aburame yang identik dengan penggunaan kacamata, tentu saja kita tidak akan lepas dari kemampuan unik klan ini, yaitu kemampuan mengendalikan serangga. Anggota klan Aburame menggunakan serangga sebagai senjata utama mereka. Sebagai gantinya, serangga-serangga yang mereka miliki akan menjadi parasit di dalam tubuh mereka dan memakan cakra mereka. Inilah alasan mengapa para anggota klan Aburame selalu menggunakan kacamata. Kalian pasti bertanya-tanya, apa hubungan antara serangga dan penggunaan kacamata? Jika kalian memperhatikan, di dalam dunia Naruto, terdapat beberapa klan yang menggunakan hewan sebagai kemampuan utama mereka. Salah satu contoh terdekat adalah klan Inuzuka, yang sama-sama berasal dari desa Konoha. Klan Inuzuka dan klan Aburame memiliki kesamaan, yaitu menggunakan hewan sebagai kemampuan utama mereka. Klan Aburame menggunakan serangga, sementara klan Inuzuka menggunakan anjing. Tentu saja, hewan-hewan yang mereka gunakan juga mendapat keuntungan tersendiri, sehingga menciptakan hubungan simbiosis mutualisme, atau hubungan saling menguntungkan. Jika kita perhatikan dengan baik, manusia yang telah menjalin hubungan simbiosis mutualisme dengan hewan, cenderung akan memiliki penampilan atau perilaku yang agak sama dengan hewan yang menjadi partner mereka. Ini terjadi karena sebuah klan yang telah menjalin hubungan simbiosis mutualisme dengan hewan dalam waktu yang cukup lama, akan mengalami evolusi yang membuat tubuh mereka memiliki penampilan dan perilaku yang sama dengan hewan yang menjadi partner mereka. Perhatikan dengan baik penampilan para anggota klan Inuzuka secara khusus Kiba dan ibunya. Mata mereka terlihat berevolusi menjadi mirip mata anjing yang menjadi partner mereka. Tidak hanya itu, para anggota klan Inuzuka juga memiliki taring dan cakar, layaknya anjing yang menjadi partner mereka. Kalian mungkin berpikir bahwa tidak semua anggota klan Inuzuka memiliki ciri-ciri seperti itu, karena ada salah satu anggota klan Inuzuka yang tidak memiliki mata yang sama dengan Kiba dan ibunya. Tapi, ada satu kemampuan yang sudah pasti dimiliki oleh semua anggota klan Inuzuka, yaitu penciuman. Semua anggota klan Inuzuka yang telah menjalin hubungan simbiosis mutualisme dengan anjing ternyata telah memiliki kemampuan yang sama dengan anjing, yaitu penciuman yang tajam. Sekarang kita kembali pada kasus klan Aburame. Klan Aburame yang juga menjalin hubungan simbiosis mutualisme dengan hewan tentu saja akan mengalami hal yang sama dengan klan Inuzuka, yaitu mengalami evolusi pada tubuh mereka sehingga menjadi lebih mirip dengan hewan yang menjadi partner mereka, dalam hal ini serangga. Pernahkah kalian melihat serangga di malam hari? Serangga-serangga di malam hari cenderung akan tertarik kepada sumber cahaya, dan kemudian berputar-putar mengelilingi sumber cahaya tersebut. Hal ini bisa terjadi, karena serangga memiliki mata yang sangat sensitif terhadap cahaya. Fenomena ini dikenal dengan istilah fototaksis. Fototaksis adalah fenomena di mana serangga merespons suatu sumber cahaya dengan gerakan. Pada malam hari, serangga cenderung akan berkumpul mengelilingi satu sumber cahaya. Tapi pada siang hari, serangga akan cenderung kebingungan membedakan berbagai sumber cahaya, karena mata mereka yang sangat sensitif terhadap cahaya. Sekarang kita bayangkan jika hal ini terjadi pada manusia. Apa yang terjadi jika manusia memiliki mata yang sama dengan serangga, yang terlalu sensitif terhadap cahaya, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas pada siang hari?
tidak bisa membedakan mana cahaya matahari dan mana cahaya lampu. Tentu saja jawaban yang paling masuk akal adalah menggunakan kacamata. Inilah yang terjadi pada para anggota klan Abu Rame. Konsekuensi dari hubungan simbiosis mutualisme yang telah lama mereka jalin dengan serangga, membuat mata mereka berevolusi menjadi mirip mata serangga, sehingga mereka harus menggunakan kacamata, agar dapat melihat dengan jelas dan bisa membedakan sumber-sumber cahaya yang mereka lihat. Inilah teori yang mampu menjelaskan kenapa para anggota klan Abu Rame selalu menggunakan kacamata, yaitu karena hubungan simbiosis mutualisme dengan hewan. Bagaimana menurut kalian guys? Jika kalian memiliki teori lain, atau bahkan memiliki pertanyaan yang ingin dibahas di channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.